Mulai presentasi. Sudah ready Pak Cahaya? Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, cek, cek. Satu, satu, tiga. Mas, jelas terdengar. Mas Darian, saya bisa mulai. Ya, bisa Pak Cahaya. Monggo, monggo. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk keluarga, rekan-rekan untuk sharing dengan saya terkait dengan WASU sebenarnya. Ini hari ini kita pertemuan dengan judul menjadi ahli keamanan cyber dengan WASU. Awalnya kita menggunakan pengenalan untuk pemula. Oke, saya lanjut. Izin Pak Cahaya, Ya, mic kurang jelas. Kresek-kresek begitu Pak. saya tak coba ganti. Oke, siap-siap. Ya, mohon ditunggu dulu rekan-rekan peserta. Ada kendala di mic pemateri. Oh, kalau mic-nya saya coba ganti share bawahnya dari kamera. Coba nanti saya lihat dulu. Eh, Oke, saya coba stop dulu. Kemudian oke, kalau begini bagaimana? Ya, Terdengar bagus? lebih jelas Bagus ini. ya? Ya. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, perkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Darian sebagai moderator, narasumber. Detail tentang saya, selain saya bekerja sebagai tim keamanan cyber di PT Rarnet Digital Indonesia, bisa googling atau masuk Bing Search ya. Saya juga sebagai pengajar di Universitas Narotama. Kemudian saya juga sebagai leader di OAPS chapter Surabaya. Nanti bisa dicek ini dia, diklik itu untuk mengetahui latar belakang saya. Baik, nah, ini kita awali terkait dengan cyber security. Kalau kita ngomong cyber security itu sangat luas, ya kan? Kita bisa lihat di gambar ini. Ini ada 8 domain dari cyber security. Kita bisa mulai dari warna kuning ini terkait dengan framework dan standar. Ini yang tertulis baru 3, yaitu NIST, ISO,
sama Sans. Nanti ada lagi yang punyanya OAPS itu framework-nya open source. Nah, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing terkait penyikapan atau melihat bagaimana cara mengamankan dari baik perangkat maupun dari sistem. Kemudian ada juga risk assessment. Ini ada banyak. Risk assessment ini ada vulnerability scan dan sebagainya. Nah, kemudian ada governance, ini yang ketiga. Di sub governance ada juga macam-macam. Bahkan di WSP ini ada juga compliance dan lain-lain ya, terkait dengan bagaimana cara membuat prosedur. Kemudian domain selanjutnya adalah threat intelligence. Ini juga ada macam-macam, training maupun awareness. Jadi peningkatan SDM, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian security operation. Nah, ini ada macam-macam juga di sini. Ada vulnerability management dan sebagainya. Nanti salah satu yang kita bahas adalah di dalam sini ya. Nanti tools WASU itu ada SIEM-nya, ya kan? Ada data recovery-nya, ada insiden responnya yang terdapat pada satu aplikasi WASU tersebut. Kemudian di sini ada juga career development. Umumnya kalau ingin menjadi seorang ahli cybersecurity itu ada career path-nya. Bagaimana kita bisa menjejaki satu persatu karir mulai dari awal sampai karir tertinggi. Ada beberapa banyak perusahaan yang menyediakan karir development ini. Nah, yang terakhir adalah security engineering. Ini terkait bagaimana dalam tanda kutip ngakalin ya supaya keamanan itu terjadi. Tapi saya selalu mengatakan apa yang disampaikan oleh Bruce Schneier bahwa security is a process, not a product. Termasuk WASU yang saya sampaikan ini bukan barang sempurna, bukan barang dewa istilahnya. Dengan WASU semua aman, juga tidak. Nanti rekan-rekan akan melihat betapa complicated-nya ngurusi tentang cyber security itu. Dan nggak bisa dikerjakan satu orang. Nanti kita lihat yang paling simpel saja. Nah, dari sini tujuan saya rekan-rekan bisa memahami, oh ternyata cyber security luas banget ya. Kayak kita ngomong sebenarnya AI gitu ya. AI itu sebenarnya juga seperti cyber security itu luas. Di dalamnya kita kenal computer vision, data mining, kemudian deep learning dan sebagainya. Tapi yang kita kenal adalah AI. Padahal AI banyak gangnya istilahnya. Sama seperti cyber security domain ini. Gitu. Jadi kita bisa melihat menggunakan bird view bahwa oh ternyata cyber security ini luas. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Bagaimana ke depan tentang cyber security ini? Nah, akhir tahun lalu saya pernah ngobrol bahwa di dunia ini baru tersedia sekitar 3 juta orang yang memiliki keahlian di bidang cyber security. Padahal saat itu kebutuhannya sudah 7 juta. Artinya ada kekurangan 4 juta orang. Nah, bisa dibayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, makin banyak kebutuhannya. Jadi ini sebenarnya peluang besar kalau Anda lihat di kebutuhan pekerjaan masa depan, IT itu masuk nomor 2 dan yang terbesar adalah di bidang cyber security. Nah, hari ini saya akan membahas WASU. Ini gambarannya. Jadi WASU ini adalah open source.
Ya. Kemudian dia menawarkan banyak kemudahan terkait dengan melakukan analisa, kemudian melakukan korelasi data dari berbagai macam sumber, kemudian dia juga menyediakan kemampuan real time untuk deteksi serangan. Terus ada kemampuan respon insiden, kemudian yang menarik adalah compliance management. Artinya dia punya standar yang harus dipatuhi terkait dengan keamanan. Selanjutnya, WASUH ini bisa diintegrasikan dengan berbagai macam data source, seperti log, event, kemudian metrik dari server. Misalkan saya memasang antivirus tertentu ya, kalau di open source itu ada CLAMAV gitu, nanti reportnya bisa kita kirim ke WASUH. Nah, WASUH ini adalah endpoint security. Kalau banyak orang bilang ini host, artinya setiap host, baik itu server, komputer, laptop, kemudian perangkat aktif lainnya yang bisa diinstal agent dari WASUH ini, maka sama WASUH bisa dimonitoring. Sekarang juga sudah ada WASUH Cloud Service, kemudian tadi saya bilang sudah ada network device juga yang perangkat aktif tadi ya. Nah, ini menarik menurut saya karena ini open source. Kenapa WASUH? Pertanyaan seperti itu. Kita tahu bahwa banyak produk serupa, tetapi tidak open source seperti WASUH ini. Atau kita dari lengkapnya ya. Tadi sudah saya sebutkan di abstrak bahwa dia bisa real time monitoring, kemudian bisa mendeteksi serangan, kemudian bisa menganalisa log data. Nanti yang menarik itu ternyata kalau kita install operating system, itu ternyata dari compliance-nya security, itu banyak yang harus kita tangani, harus kita benahi. Misalkan, oh port ini harus ditutup, aplikasi ini nggak boleh dijalankan, dan sebagainya. Nanti dengan standar compliance-nya security yang dimiliki WASUH ini, kita bisa melihat listnya. Kenapa harus WASUH? Nah, ini saya ambil dari websitenya WASUH. Ternyata dia saat ini sudah melindungi lebih dari 15 juta endpoints. Bisa server, bisa PC, laptop, ya, yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian sudah lebih digunakan 100.000 lebih untuk enterprise, pengguna enterprise ya. Dan kemudian di-download lebih dari 20 juta setiap tahun aplikasi ini. Nah, ini salah satu perusahaan besar, Groupon, menyatakan bahwa dia menganggap bahwa WASUH ini komplit dan sesuai dengan kebutuhan kebanyakan perusahaan. Jadi kenapa kita tidak mencoba di organisasi kita sendiri? Apa yang bisa dilakukan oleh WASUH? Ya kan? Karena dia merupakan sebagai endpoint security, dia bisa dikonfigurasi, dilakukan assessment, kemudian dia memiliki deteksi malware, bisa melakukan monitoring file integrity, artinya jika file tersebut diubah oleh yang tidak berwenang, maka bisa tahu. Kemudian ada kecerdasan dalam menghadapi serangan, dia bisa melakukan threat hunting, kemudian log data analisis, terus vulnerability detection. Security operation-nya dia mampu memberikan insiden respon. Insiden respon ini maksudnya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, mereka bisa memberikan masukan ke kita. Bagaimana sih biasanya kalau terjadi seperti ini, cara penanganannya seperti apa? Dan nanti kalau waktunya nutut,
kita demokan yang bisa saya sharing ya. Kemudian ada regulatory compliance, terus IT hygiene, terus ada cloud security. Nanti Anda bisa baca selanjutnya. Nanti ini saya coba demokan menggunakan VirtualBox. Ini saya menggunakan komputer biasa, ada 32 core ya. Jadi nanti saya bisa pasang banyak OS di situ yang bisa kita lihat bareng-bareng. Ini fiturnya ada real time monitoring, scalability, incident response. Ya, scalability ini tergantung berapa jumlah user kita. Semakin besar jumlah user kita, semakin banyak yang dimonitoring, maka kapasitas server yang kita pasang WASU itu harus dinaikkan agar bisa melakukan respon secara normal. Di websitenya WASU sudah dijelaskan kalau klien Anda 100, server WASU spesifikasinya seperti apa, sudah ada. Nanti bisa dilihat, bisa dicocokkan dengan kebutuhan rekan-rekan. Tetapi sebelum masuk ke sana, nanti bisa dipraktekkan dulu apa yang saya jelaskan saat demo. Ini adalah cara yang termudah dan tercepat untuk kenal ya, supaya sayang terhadap WASU ini caranya seperti apa. Karena kalau salah melakukan pendekatan, kita kan merasa WASU ini sulit, installnya susah dan sebagainya. Kemudian connect-nya itu juga kadang bisa, kadang enggak. Tapi dengan melihat nanti demo yang saya lakukan dan beberapa tips yang akan saya sharing, insya Allah rekan-rekan bisa mencoba sendiri di tempat masing-masing. Nggak perlu spek tinggi, mungkin cukup yang menggunakan 8 core gitu ya. Nanti menggunakan VirtualBox yang satu sebagai misalkan sebagai hostnya, kemudian ada 2 guestnya yaitu WASU, satunya mungkin pakai Linux apa gitu. Itu cukup bisa digunakan. Jadi nanti agentnya ada 2 yaitu hostnya dan 1 guest yang Linux tadi. Nah, itu nanti dilihat, kemudian cara kalau ditemukan lag atau apa, cara memperbaikinya gimana, diikutin saja. Nanti kalau sudah tahu selanya, oh begini, nanti bisa diimplementasikan di organisasi. Seperti itu. Ini scalability. Ya, seperti sudah ceritakan, ada arsitektur sebenarnya, karena salah satu kemampuan WASU di sini itu dia bisa cluster, ya. Kita bisa mengumpulkan gitu, mana klien yang akan dihandle oleh WASU A misalkan, kemudian klien yang mana di handle WASU B, karena skalabilitas atau kemampuan komputer kita kan terbatas. Katakanlah kita sudah terlanjur punya yang 16 core gitu ya. Saat kliennya sudah ratusan, nggak mungkin ini ditambah. Kita bisa menggunakan model cluster. Klien yang lainnya akan dihandle sama WASU server yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau modularity ini masalah modulnya, kita bisa pakai atau tidak. Kalau prosesnya yang ditawarkan adalah bisa real time, jadi apa yang terjadi langsung muncul di dashboard, seperti itu. Nah, WASU sendiri ada 3 komponen, yaitu agent, di mana agent ini adalah sebuah program tujuannya mengumpulkan log dan event yang terjadi pada klien. Agent ini kita install di komputer-komputer klien yang ingin kita monitoring, karena dia akan mengirim data ke WASU Manager. Dan WASU Manager ini sentralnya. Semua data yang dikirimkan oleh agent
itu akan dicatat dan dikumpulkan dan dianalisa, jika perlu direspon oleh sistem manager ini. Yang ketiga adalah API. Nah, API ini bisa kita gunakan jika kita butuh berinteraksi dengan konfigurasi atau dengan environment yang lain. Nanti kita tidak mungkin tidak sampai ke API ya, hanya manager dan agent saja. Ini arsitektur dari Wazoo. Tadi ada Wazoo Manager, ya lokasinya di sini Wazoo Server. Kemudian di sini ada Wazoo Agent yang terinstal di masing-masing klien istilahnya gitu ya. Mereka akan mengecek seperti ini. Kemudian ini data dikirim ke manajernya, ke Wazoo Server. Kemudian berdasarkan database yang dimiliki oleh Wazoo Server, di-compare, kemudian dilihat jika tidak sesuai, maka akan ditunjukkan di dashboard apa yang harus diperbaiki di agent. Misalkan ada serangan, ada virus atau apa, maka akan muncul di dashboard. Nah, sedangkan Elasticstack ini salah satunya fungsinya untuk menampilkan visualisasi, ya kan? Visualisasi, kemudian melakukan query, bagaimana. Nah, ini adalah dua produk yang paling banyak saat ini digunakan untuk data visualisasi dan pemrosesan dari data yang ada. Ini salah satu produk yang dimiliki oleh kami, yaitu Kokobeluk. Itu adalah Internet Monitoring System. Itu untuk visualisasinya kita juga menggunakan Kibana dan Elasticsearch. Ya kan? Salah satu yang kita pakai menggunakan OpenSearch. Nah, kemudian Wazoo Selection, nanti saya akan tunjukkan, kita nanti menggunakan Wazoo OVA saja. Nanti tinggal kita download dan kita import di VirtualBox. Jadi saya bisa katakan itu zero accident. Insya Allah pasti jalan. Daripada kita instalasi secara manual. Nah, Wazoo log, analisis, dan visualisasi. Bagaimana salah satu kemampuan dari Wazoo adalah melakukan analisa. Log-log yang dikirim oleh klien itu dikumpulkan di server, di manager, kemudian dianalisa. Sama ya, menggunakan ini tadi. Menggunakan Elasticstack-nya, olah. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini tampilan terkait dengan insiden respon. Apa yang terjadi? Misalkan 16 Agustus 2020, agent ini maksudnya yang ada terinstal di kliennya ya. Ini koneksinya di blok. Problemnya penjelasannya ini, ya kan? Nanti kita klik, akan muncul apa yang harus kita lakukan. Terus ini terdeteksi, agentnya namanya ini. Ada file yang dikuarantin. Intinya adalah kalau biasanya kita menggunakan XDR yang terpasang di masing-masing klien, tampilan ini untuk masing-masing klien, maka dengan Wazoo semua dikumpulkan jadi satu. Nah, ini untuk SIEM-nya. Tampilannya seperti ini.
salah satu yang dijadikan standar yaitu adalah Mitre, ini ya, Mitre attack. Dikomparasikan, kemudian muncul penjelasan seperti ini, bahwa agent Windows misalnya. Nah, nama agent-agent ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalau kita klik nanti bisa muncul IP-nya dan menjurus ke agent yang mana. Nanti saya akan tunjukkan deploy-nya seperti apa, termasuk nanti unduhnya yang mana, saya akan coba tunjukkan. Termasuk ada compliance monitoring. Jadi salah satu yang menarik sebenarnya terkait dengan sertifikasi ISO 27001, kalau kita sudah menggunakan WASU, itu lebih simple, karena dia bisa memunculkan report yang sudah compliance dengan ISO. Seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa ini bisa digunakan sebagai apa yang kita lakukan, kita tulis, dan apa yang kita tulis, kita lakukan. Beberapa yang perlu dikonfigurasi, nanti rule, policy, sama perlu integrasi atau apa. Nanti kita walk terus saja, kita lihat WASU-nya seperti apa. Gitu. Ada juga alert dan notifikasi. Nah, ini mungkin kalau kita pasang di sistem-sistem yang penting, kritikal, ya, itu bisa mengirimkan lewat Slack, email, dan lain sebagainya. Integrasinya. Ya, saya pikir ini sangat luar biasa untuk produk open source. Nah, ini ada CM integration, cloud integration, ada trade intelligence integration. Kita bisa gabungkan trade intelligence integration ini dengan pihak ketiga. Misalkan tadi dengan Klamav, dengan virus total gitu ya. Kemudian dengan tools-tools yang lain. Nanti saya akan tunjukkan bahkan dengan Office 365 itu juga sudah disediakan. Ini contoh untuk use case-nya, kita bisa threat detection, incident response, maupun client monitoring. Kita coba 3 hal ini nanti. Kemudian manage WASU security policy. Nah, saya masih menggunakan default, ya, default dari security policy bawahnya WASU. Saya belum masuk ke mengotak-atik di sana, karena nanti setiap organisasi tentu beda-beda. Nah, saran saya gunakan policy yang minimal dulu. Yang pertama, kemudian yang kedua, WASU ini beda ya sama dengan dibanding dengan firewall. Jadi nanti di desain networknya itu kita harus juga bisa meletakkan WASU ini pada posisi yang betul. Yang jelas posisinya harus di belakang firewall. Nah, tinggal nanti firewall-nya di model seperti apa? Dibuat 2 zona, bahkan 3 atau 4 zona. Di mana di situ di dalamnya ada delimiter. Nah, WASU ini mau ditaruh di mana? Di dalamnya delimiter, di NZ, atau di internal. Seperti itu. Nah, ini ada plus minusnya. Dan ada beberapa perlakuan khusus, termasuk security policy-nya. Oke. Lalu, apa yang setelah kita pelajari ini, kemudian kita mau ngapain? Gitu. Ya, harapan saya, setelah rekan-rekan melihat demo yang saya lakukan nanti, beberapa penjelasan singkat, itu terus terang akan menarik minat rekan-rekan untuk praktek. Gitu. Seperti yang saya bilang, amati, tiru, modifikasi kan gitu. Atau jangan percaya sebelum mencoba.
Saya bilang bagus, ya jangan percaya, dicoba dulu. Nah, kalau sudah dicoba, ternyata bagus, ya bisa diimplementasikan di organisasi rekan-rekan semuanya. Ini referensi yang saya ambil. Oke, saya akan coba. Nah, ini kita lihat. Yang pertama saya akan jalankan VirtualBox. Ambil praktek Pak, boleh tanya jawab Pak ya. Oh, silakan. Tadi ini Ada sudah pertanyaan ya? ada peserta yang sangat ingin tanya Pak. Baru mulai sudah tanya. Tadi Biasanya udah senior itu yang nanya-nanya. iya. Saya belum menjelaskan itu sudah pakai pastinya. Webinar ini kalau nggak tanya duluan nggak puas rasanya. Oh, gitu. Oke, oke. Dari Cak Ditya Rama, woy. Pak Cahyo, Wah, orang lama ini, oke. Monggo. siar ini Pak. Pak Cahyo, ITIL atau COVID atau TOGAF, apakah termasuk framework Pak? Karena di gambar cyber security domain yang Bapak tampilkan tadi itu nggak ada. Jadi masuk apa ini Pak? Oh ya, itu tadi nggak lengkap ya. Seperti saya jelaskan, bahkan OWASP framework top 10 itu juga nggak masuk, gitu ya. Artinya di situ tadi dituliskan baru versi 1 gitu ya. Artinya nanti ada versi 2 dan seterusnya. Jangan khawatir. Framework-nya juga tidak hanya ini. Ya. Ada banyak. Cuman kita memang harus ngerti bahwa yang kita bahas di sini ada cyber security. Ya. Kalau yang ITIL sama yang COVID, nah itu bisa kita lihat bahwa tidak semua domain yang di dalam framework tersebut itu ngomong tentang security. Ya, tapi ada beberapa domain yang membahas tentang security. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, semoga menjawab Cak Ditya Rama. Kemudian ada dari Pak Nudiansyah Prautama. Kira-kira untuk storage-nya butuh berapa Pak? Ini Nah, beda dengan untuk production Pak ya? beda. Jadi kita bisa lihat di tempatnya Wasu. Sebenarnya sebentar. eh, ada spesifikasi hardware requirement. Ya. Ini tergantung berapa jumlah kliennya. Seperti ini. Dijelaskan minimum requirement 4 GB byte RAM dan 2 CPU cores. Nah, ini nanti kita akan handle kliennya berapa banyak. Jadi jumlah ini bisa terus meningkat. Misalkan ini resource Wasu manajernya 4 core 16 GB RAM dan 1 terabyte. Nah, 1 terabyte ini sekitar pemakaian 120 hari ya untuk 50 agent. Itu sudah penuh. Nah, terserah mau dia hapus di model rotating gitu atau tetap disimpan. Nanti kita lihat kalau itu dibuat laporan ISO 27001 data yang disimpan itu berapa lama. Misalkan 6 bulan, setelah itu bisa dimusnahkan, ya kita rotating setiap 6 bulan. Seperti itu. Siap, siap. Nah, ini untuk pertanyaan satu lagi sebelum demo Pak. Oke, Untuk monggo. masuk bisa untuk trade hunting juga nggak Pak? Bisa. Jani Gumilar. Trade hunting ini nanti kita bisa integrasikan dengan pihak ketiga. Ya, karena model Wasu ini modular, jadi sangat menarik. Oke, nanti saya akan tunjukkan di demo. Nah, ini contoh, di sini ada Wasu. Saya pakai Wasu OVA. Jadi Wasu OVA ini langsung bisa di-download di Wasunya.
Tuh. Nah, ini Wasu OVA ya. Tinggal download di sini, kemudian nanti diimpor. Nah, ini contoh minimal ya. Untuk Wasu OVA ini, waktu kita install, dia akan menggunakan CPU 4 core, RAM-nya 8, storage-nya 50. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Ya. Menggunakan RAM 8, prosesornya 4. Ya. Untuk storage-nya dia menggunakan 50. Yang saya ambil dari OVA. Nah, nanti salah satu trik yang pertama adalah semua agent, ya, ini ada Debian, Kali Linux, Ubuntu Server, itu untuk network posisinya harus seperti ini ya. Di promise modenya itu allow all, agar transaksi data yang lewat itu diizinkan oleh VirtualBox menggunakan bridge adapter. Ininya bisa beda-beda ya. Ini yang terkonek Anda ke internet apa, bisa Ethernet, LAN, dan sebagainya. Ini kebetulan saya mengonekkan dengan TP-Link wireless. Jadi saya arahkan ke sini. Semua seperti itu. Nah, ini juga di network semua menggunakan bridge adapter. Kemudian di sini allow all. Ya. Defaultnya kalau kita download, kita nggak usah install satu-satu ya, karena ini akan memakan waktu yang lama. Anda cukup download di sini, linuxvmimage.com. Anda tinggal pilih mau image yang mana. Tinggal download, kemudian diimpor. Sorry, kalau yang OVA ini diimpor, menggunakan impor. Kalau yang lainnya, ini menggunakan add. Karena bentuknya sudah VirtualBox. Nanti downloadnya yang VirtualBox ya. Jangan salah, misalkan ini saya download Ubuntu Server. Nah, di sini ada pilihan VirtualBox maupun VMware. Karena kita pakai VirtualBox, maka rekan-rekan silakan unduh yang VirtualBox. Oke, ini saya start. Ini nanti sudah ada username passwordnya, bawaannya seperti ini. Jadi ini dia setting defaultnya adalah NAT. Nanti kita pakai yang bridge, kita ganti bridge ya. Kemudian ada username passwordnya ini Ubuntu. Kita nggak usah dipikirin, wah nggak aman Pak. Ini kita di environment tertutup ya. Jadi ini kan nggak bisa diakses dari luar gitu. Nah, ini saya menjalankan Wasu. Nah, kalau tidak terbiasa dengan Linux, ya nanti lumayan repot ya. Cuman kalau ini tidak sulit mestinya, tinggal pasang, kemudian tahu ada username password, dan apa yang harus dicek. Iya, Pak. Tapi untuk menjadi ahli keamanan cyber, tidak mungkin tidak tahu Linux, Pak. Ya, makanya teman-teman yang saya lihat yang nyubi-nyubi itu ya harus belajar Linux lah. Ya, nanti kita buatkan webinarnya, Pak. Linux Fundamental Ya, Aparatnet, Pak ya. silakan Mas. Ini teman-teman banyak ini dari Ya, kampus-kampus yang bergabung dengan Radnet nanti bisa membantu membuat Linux fundamental. oke. Sambil nunggu booting VirtualBox, Pak. Kita Oke, bahas Pak, monggo. dari Mas Pak Sumama. Siapa nama aslinya Pak Sumama? Izin bertanya, Pak. Kapan suatu organisasi atau perusahaan butuh monitoring tools seperti SIEM?
Baik, nah ini pertanyaan yang menarik. Kapan sebenarnya kita butuh gitu ya? Nah, butuh ini kan sebenarnya yang tahu kita sendiri. Ya, ada yang butuh karena harus menjalankan ISO, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, butuh karena di organisasinya selalu ada masalah keamanan. Ya. Kalau ada keamanan teknologi informasi itu mengauditnya sulit, lama, ya kan? Terus ada masalah di dalam organisasi terkait dengan jaringan, ketemunya solusinya juga lama. Nah, paling tidak itulah beberapa hal yang perlu menjadi dasar bahwa kita membutuhkan ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau di klien-klien kan sudah ada anti malware dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah endpoint. Nah, cuman itu kan dihandle oleh masing-masing user, ya kan? Dan masing-masing user ini kadang-kadang nggak aware sudah diupdate atau belum, baik aplikasinya maupun OS-nya, nggak ada yang monitoring. Nah, dengan adanya WASU ini, semuanya bisa kita bantu untuk monitoring. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih, Pak Cek. Ini sudah selesai votingnya atau belum? Oke, saya akan coba masih. Oke, coba saya lihat. Enggak. Ini larinya ke virtual machine. Ya, sambil menunggu Pak Cahyo troubleshooting, saya akan coba menjawab yang gampang-gampang dulu. Ini yang terakhir dari Mas Julius Kevin Utomo. Pak, izin bertanya untuk download VirtualBox-nya klik yang mana, Pak ya? VirtualBox-nya tinggal dipilih, Mas. Mau download yang Windows atau yang Linux. Di situ ada sih pilihannya tuh. Di websitenya VirtualBox yang official, masuk ke menu download, nanti di situ ada beberapa versi ya. Mau download yang Linux atau yang Windows, ada di situ. Ini pertanyaannya advance-advance semua ini, Pak. Padahal judul webinarnya sudah kita set. Tahan, Nggak Bang. apa-apa. Siap, 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 siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya, Mas. Saya coba jawab sambil ngecek ini kenapa kok nggak jalan. Oke, siap, Pak. Dari Mas Agus Sofian. Bagaimana Pak mengganti port Wahoo agent jika sudah dipakai oleh aplikasi lain sebelumnya? Jadi Wahoo agentnya ini portnya bentrok kali ya, dengan sebuah aplikasi yang juga jalan di eh, agent tersebut. Gimana kita bisa mengubah kan itu biar nggak bentrok? Mungkin seperti itu ya Pak Sofian ya, Pak Agus Sofian. Nah, ini menarik ini. Saya belum menemukan pernah bentrok gitu ya.
Nanti mungkin bisa saya bantu mencarikan gitu. Karena di sisi saya belum pernah ketemu yang bentrok. Jadi pilihannya cuma dua, yaitu di agentnya itu kita ganti portnya, ataupun di aplikasi yang sudah jalan itu portnya yang kita ganti. Nah, Ya. mungkin nanti bisa klinik khusus itu, Mas. Oh iya, siap. Kemudian dari Pak Aprisam Saputra. Izin bertanya Pak, jika WASU ini diintegrasikan ke virus total, limitasinya seperti apa Pak? Apa ada Oke, rekomendasi selain virus total yang mungkin bisa diintegrasikan ke WASU? oke. Kalau virus total kan memang berbayar. Dia free, ada batasannya. Ya. Nah, batasannya ini berdasarkan request-nya sehari berapa, kalau nggak salah sehari itu 50. Artinya setelah 50 kita sudah nggak bisa request lagi. Nunggu besok, ya kan? Kalau virus total memang ada modulnya di dalam WASU ini, tinggal kita klik on gitu aja. Kalau yang lainnya saya sarankan pakai Klamaf ya. Klamaf ini tetapi memang ada sedikit perubahan di konfigurasinya. Mungkin bisa lihat di YouTube, itu sudah banyak yang membuat videonya terkait memasang Klamaf gitu. Ya, semoga menjawab Pak ya. Oke, Kemudian dari Pak Mahdi. Tadi di awal materi Pak ada agent di setiap agen WASU atau device yang ingin dimonitoring oleh WASU. Koreksi kalau saya salah, berarti agentnya bisa mendisable atau menterminate via text manager ya Pak, kalau di Windows. Apakah ada cara untuk mencegah WASU agent ini biar nggak di terminate atau force close Pak? oke, ini menarik ya. Kalau sebuah organisasi, ya kan, sebuah organisasi itu biasanya, ya kan, kan perangkat-perangkat seperti laptop dan sebagainya ini milik milik pegawai, ya kan. Nah, seharusnya semua perangkat-perangkat itu milik perusahaan. Oke, itu yang pertama. Hmm. Jika tidak, yang kedua, banyakkan user itu menggunakan level admin. Saya akan kasih contoh di sini. Ini saya pakai Windows 10 hostnya. Ya. Ini sebenarnya cara yang banyak dilupakan. Saya bilang seperti itu ya. Nah, seperti ini. Posisi saya login itu sebagai local account, bukan administrator. Artinya kalau saya mau install sesuatu, uninstall sesuatu, saya butuh password administrator. Ini seperti bila tiba-tiba ada aplikasi yang tidak saya tahu, menginstal sendiri. Kalau model seperti ini, maka nggak akan terjadi. Ini setiap laptop biasanya loginnya sebagai administrator. User itu dapat menghentikan, karena sama-sama sebagai administrator. Nah, saran saya, buatlah user tersebut login bukan sebagai administrator, tetapi sebagai local account. Artinya mereka tidak bisa melakukan penghentian agent WASU tersebut. Nah, itu salah satu trik yang bisa digunakan ya. Ini kan sebenarnya saya juga bisa login sebagai admin, tapi tidak saya lakukan. Misalkan saya mau install sesuatu, maka saya akan diminta password adminnya apa. Ya, siap. Semoga menjawab untuk Pak Mahdi. Kemudian ada juga pertanyaan lanjutan dari Pak Cahyono. Di WASU bisa pakai agent dan agentless di endpoint-nya.
Apa bedanya, Pak? Agent Gimana Pak lain? di agent Wahyu itu Ah, pakai agent dan agentless. ah. Sebenarnya apa, Pak? Implementasinya. Kenapa ada agent, ada agentless seperti itu? Nah, karena modelnya di XDR, kalau dia tanpa agent, ya kan, maka tidak ada yang bisa dikirim dari klien ke server. Ya, saya malah baru tahu ini ada agentless. Mungkin saya coba lihat seperti apa yang dimaksud. Coba ini saya masuk dulu ya. Ini sudah ada yang OVA ini sudah ada petunjuknya, usernya apa, passwordnya apa. Kita tinggal masuk. Nah, kenapa kita masuk? Kita pengen tahu dia dapat IP berapa. Nah, kita bisa lihat di sini kita cek ETH0. Nah, dia tidak mendapatkan IP. Nah, berarti ada masalah. Berarti dia tidak bisa connect ya. Ini seharusnya dia mendapatkan IP. Ini kita bisa cek di sini langsungnya. Kenapa dia tidak mendapatkan IP. Kita cek. Ini WiFi 2. Kita coba. Ini ada WiFi 3 dan WiFi 2. Saya matikan yang ini. Saya ganti. Sudah betul. Kita cek yang satunya. Nah, ini juga gagal kodeknya. Berarti ada masalah di itunya. Oke. Kita troubleshoot dulu. Kita Ya, menanggapi ada pertanyaan yang ingin saya tanggapi juga, Pak. Dari Mas Julius oke. Budi. Izin bertanya, Pak, untuk instalasi Wahyu pokoknya bagaimana, Pak ya? Ini kan tinggal download, kemudian kita import ke VirtualBox masing-masing. Sesimpel itu, Pak ya. Ya, sesimpel itu. Ya, itu tapi untuk praktek ya, untuk versi apa percobaan di lingkungan internal kita sendiri. Hmm. Kemudian ada pertanyaan dari Pak A, wah namanya cuma A nih, ini anonimus. Pak, kemarin eh, organisasi saya disusupi judul judi online. Wahyu ini Nah, PCM ya Pak. Apakah ada panduan dari awal Pak untuk deploy servernya? Mungkin Wahyu ini bisa nggak menangkal untuk tersusupi judi online seperti itu Pak? ada, bisa kelihatan ya. Nanti bisa kelihatan aktivitasnya. Itu masuk ke trade intelligence. Nanti kita bisa lihat di situ apa ada tadi di slide kalau nggak salah itu ada. Jadi dia menjelaskan bahwa ada perubahan yang dilakukan secara ilegal, maka dia akan bisa mendeteksi. Ini file integrity monitoring. Jadi ada. Ya, jadi eh, sebelum diterapkan di organisasinya, silakan dipraktekkan dulu secara internal Pak ya. Ya, Tujuan dipraktekin dulu. dari awal.
Di panduan WASU-nya cukup komplit, Pak. Jadi mungkin nanti kalau setelah membaca panduan tersebut masih merasa bingung atau kurang jelas, silakan kontak-kontak Radnet, Pak ya. Kemudian dari Pak Praja, untuk WASU ini bisa custom rules nggak, Pak? Kemudian apa ada update terus template dari WASU, misalnya ada temuan kasus baru, seperti itu, Pak Jaya? Ada. Jadi ada template bawaan mereka. Justru kalau kita nggak pakai template mereka dulu, maka akan muncul error. Nanti waktu pertama nanti kelihatan sebenarnya dicentang-centang gitu ya. Centang-centang nanti kalau ada template bawaannya WASU yang nggak jalan, nanti dia akan muncul tanda silang. Dan itu berarti dia gagal load, maka sistemnya nggak bisa muncul. Ini menariknya di situ. Baik, berarti ngikutin rules-nya WASU, kemudian kita menyesuaikan, Pak. Hmm. Dari Mas Riko Ade Kurniawan, untuk WASU ini perlakuannya apa sama dengan router, Pak? Jadi perangkat jaringan atau server harus berada eh, di bawah atau bergateway ke server WASU. Dan apakah WASU ini jika diaplikasikan di data center production harus dedicated server atau bisa virtual? Oke, yang pertama WASU ini sebenarnya kalau di network itu posisinya sama seperti yang lainnya ya. Jadi tidak perlu ada data yang melewati dia seperti firewall. Tetapi semua klien itu harus bisa istilahnya terkonek ke WASU server ini. Karena untuk mengirimkan data. Beda jaringan juga bisa. Asal gateway-nya nanti diarahkan. Kalau mau ngirim data lewat gateway ini, seperti itu. Terus yang kedua, untuk produksi bisa ya di bawah ya di bawah VMware, di bawah VirtualBox atau di bawah Proxmox itu nggak ada masalah. Yang penting routingnya betul. Yang penting networknya bisa diakses dari semua agentnya. Itu yang penting. Ya, semua agentnya bisa mengakses server tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi Itu tadi makanya kalau Anda punya firewall, WASU-nya berada di DMZ, maka rule-nya harus disesuaikan terlebih dahulu agar tidak ada data yang diblok. Ya, ya, istilahnya apa? Pinhole kalau nggak salah. Kalau di DMZ itu. ya, itu tergantung dari topologi masing-masing institusi, Pak ya. Penerapannya seperti apa? Hmm. Mungkin yang paling gampang adalah pokoknya server WASU bisa mengakses seluruh agent yang akan dimonitoring seperti itu. Ya. Dan Oke, bisa saya tak coba pindah network dulu ya. siap-siap Saya izin tak bisa pindah network pakai dulu. Mungkin satu ada lag. siapa? Nah, ini sambil pindah koneksi, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ditya Rama, Pak Ditya Rama. Ini lebih lebih ke policy. Saya menemui banyak kasus di level BUMN dan BUMD, terutama perbankan, Pak. Untuk masalah keamanannya dihandle oleh pihak ketiga. Dan ini sudah melalui banyak pertimbangan. Walaupun di perusahaan ada manajer TIK-nya, yang jadi masalah polisi penggunaan aplikasi tambahan seperti WASU ini mempengaruhi bunyi kontrak perjanjian. Otomatis berpengaruh di seluruh polisi yang ada. Bagaimana menangani kondisi tersebut, Pak? Ini kompleks sekali ya. Ya, kalau ini kan ceritanya jadi panjang ya. Jadi Siap. harus ada istilahnya apa ya? Kajian gitu ya. Harus ada kajian, kemudian memang kalau terutama di BUMN, di pemerintahan itu kalau mereka standarnya masih menggunakan standarnya Gartner ya, memang agak sulit gitu ya. Kalau tidak ada polisi yang kuat. Karena apakah ada Gartner gitu ya?
memasukkan wasu kan seperti itu. Rata-rata produk-produk dari Gartner ini kan yang berbayar mahal kan gitu. Itu seperti itu sih problemnya yang kalau selama ini yang saya tahu gitu ya. Jadi Jadi, rata-rata saya biasanya membantu begini. Sudah ini masukkan aja uh, ke pendamping atau pelengkap dari produk yang ada seperti itu. Artinya tidak muncul di kontrak sama sekali gitu loh. Itu sih. Tapi itu kembali lagi trust ya. Jangankan produk yang ini menggunakan produk uh, yang bawahnya OAP zap produk itu juga digunakan oleh salah satu perusahaan bank, sorry, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Itu yang cerita malah tim IT-nya mereka sendiri gitu untuk mengelola 1.000 aplikasi mereka. Seperti itu sih. ya, semoga menjawab Mas Ditya. Nanti kalau kurang, nanti bisa ngopi ke kantor Rapid yang baru. Mampir ya. Saya ditanyain kapan bisa ngopi. Oh, ayo ambil mie ayam juga boleh. Kemudian dari Mas Ahmad, Pak Ahmad Firdaus. Bagus mana Pak? Wasu sama Sopos. Wah, kalau bagus mana saya nggak bisa jawab ya. Harus dicoba. Ini bukan untuk membandingkan produk ya. Terus terang aja, karena saya orang security, saya tahu benar NDA gitu ya. Jadi saya tidak akan menceritakan keburukan produk lain kan gitu ya. Seperti itu sih. Tapi kalau Nanti ya, saya bisa kena pasal gitu. ya, ya, ya. Saya tidak menyebut produk lain kan gitu ya. Saya Siap. fokus di Wasu ini seperti apa kan gitu. Kalau bagus mana enggak ya tidak diekspos di sinilah gitu ya. Jadi kita apa? Kita bahas sambil ngopi aja internal. Nggak live seperti ini ya. Oke. Izin tanya Pak, alternatif software open source lain selain Wasu yang head to head apa? Ada yang jawab Alien Vault. Saya nggak jawab ya. Oh, yang jawab orang lain Pak. Dari Iya. eh, Nah, kalau Pak Cahyo ada alternatif lain nggak selain Wasu? untuk saat ini saya hanya membahas Wasu ya. Oke, siap, siap, siap. Ya. Nah, ini Wasu soalnya Anda belum melihat sih. Jadi kalau sudah melihat nanti I- itulah ini kok Ini lagi. mendadak tidak bisa terkoneksi. Tak apa-apa Pak. Sebentar. Ini kan, Atau saya import ulang lah ya. Sebentar. nah kalau import Saya kan aja nih, gimana sih cara install import ulang OVA ini? Apa saja coba import ya. sambil Ini praktek. saya import, saya nyari di mana Wasunya. Wah, ada yang jawab lagi selain Allen Ford, Security Onion. Waduh. Kalau kalau saya sih karena Wazu ini di endorse sama BSSN, Pak. Ya, sebentar. Baca-baca lagi apa ada yang terlewat? Dari Bu Santi. Wah, apakah Wazu eh, melakukan analisis log, pemantauan registry Windows, respon aktif secara real time? Ya, ada. Ada, Ada. ada Bu. Nanti kalau Bu Santi mau praktek untuk sekolahnya, kabari kita Bu ya. Ini guru saya, Pak. Ini saya udah install, pasang lagi satu. Ya, ini adalah step by step import OVA. Tadi Mas siapa tadi? Mas
Julius Kevin. Nah, ini bisa dilihat. Untuk Wahyu apa bisa Pak di setan merah Pak? Ada pertanyaan dari Mas. Wasu di setan merah bisa, Ya, nah, nanti tinggal bisa. webinarnya Mas Pak Andi ya. Kita grup lindung-lindung dulu ini. Ya, ada komentar Pak terkait produk-produk open source itu Pak dari Pak Agus Sofyan ini. Kalau produk-produk open source itu kurang stabil, sering force close, gampang hang karena murah dan dikembangkan banyak pihak. Bagaimana pendapatnya Pak? Ya sebenarnya tergantung main behind the gun ya, tergantung orang yang di belakangnya gitu ya. Kalau Betul. memang ada yang memaintain, ya mestinya nggak ada masalah. Kalau ada open source yang seperti itu, memang kita harus lihat komunitasnya rame nggak gitu ya. Kalau komunitasnya nggak rame, biasanya memang maintenance-nya jadi lama. Ini karena saya lihat Wasu ini sudah banyak penggunanya, maka dukungannya juga banyak. Nah, ini kita lihat muncul IP 192.168.1.9. Ini ya, mungkin bisa kelihatan. Saya akan coba ping di sini dia mau enggak. Nah, ini bisa. Kita akan coba buka di sini. Nah, ini berhasil import OVA tadi Pak ya. Ya, ini yang import tadi ya. Jadi kita akan lihat ini passwordnya sama admin-admin bawaannya. Nah, ini dicek semuanya di sini. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, total agent 1, aktif 1, disconnect 0 gitu ya. Kita tinggal klik. Nah, agentnya adalah punyanya desktop, punyanya laptop saya, punyanya komputer saya sebagai host. Ini menggunakan Microsoft Windows 10. Nah, gitu. Nah, ini akan muncul Windows saya pakai IP 1.8. Ini ya, 1.8 muncul di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk template dari Windows 10, kita ingin lihat. Nah, ternyata host saya ya, itu skornya cuma 33%. Banyak fail-nya ya. Fail-nya 261. Ini menurut standar CIS-nya ya. Jadi standar terkait dengan keamanan endpoint Windows. Nah, kita kumpulkan saja yang fail. Nah, ini fail. Nah, ini banyak pesan yang harus kita perbaiki. Satu user saja, itu kita punya PR segini banyak. Apa yang harus diperbaiki? Misalkan ini. Jadi paksa di sini ada password history. Harus di-set ke 24 atau lebih. Jadi masang passwordnya itu
minimal 24 karakter. Mungkin seperti itu ya. Ini dicek seperti ini. Kita klik aja, muncul. 4 karakter, Pak. Kita 8 karakter aja, 11 aja kadang-kadang sudah lupa. Nah, ini loh. Oh, ini loh, minimum panjang 14 karakter. Oke. Ya kan, minimum password, umur, di set 1 atau lebih. Nah, ini merupakan standar dari terkait dengan keamanan. Ya, ya, ya. Ya, sesuai Ini dengan kalau diserahkan ke usernya, usernya bisa pusing ya. ya. Ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini loh, nggak usah mikirin yang tinggi-tinggi loh. Kita mikirin diri sendiri saja sudah pusing ya kan gitu. Ini mikirin Windows kita sendiri aja udah kayak gini, Pak ya. Ya, sudah mumet kan gitu. Ya. Oke, coba saya yang Ubuntu ini saya coba shutdown, coba saya nyalakan. Ini sudah saya pasang agent sebenarnya. Kebetulan IP-nya sama, dapat 1.9. Jadi mungkin langsung kalau saya nyalakan nanti langsung bisa jalan. Coba saya lihat di sini dulu settingan Wasuh yang sudah jalan tadi. Dia menggunakan MediaTek, ya kan, low all. Jadi yang Ubuntu ini saya pasang MediaTek. Ubuntu saya. Ya, sambil troubleshooting, Pak. Ada pertanyaan yang menarik juga ini terkait dengan report WASU dan ISO 27001. Hmm. Kalau nggak salah tadi bilang bahwa report WASU ini kompatibel dengan compliance ISO 27001, Pak. Ini maksudnya report yang bagaimana ya, Pak? Kebetulan lagi mainan ISO 27001 ini. Oke, bagus Pak. Oke, bentar. Saya akan ceknya. Nah, di sini saya akan balik. Jadi kita bisa lihat regulasi compliance-nya. Ya, pakai standar apa yang akan digunakan ya. Terus kemudian ada threat detection-nya. Ini ngecek vulnerability dengan menggunakan dan standarnya ada military attack. Saya akan coba lihat pakai yang NIST. Seperti ini. Ini standar dari NIST ya. Nah, di sini ada generate report, kelihatan kan ya. Ini generate PDF. Sukses, foto Wasuh, manajemen reporting. Wasuh, manajemen reporting. Nah, ini modelnya seperti ini. Saya download, saya open. Nah, seperti ini. Nah, report ini itu bisa Anda jadikan sebagai dokumen untuk ISO 27001. Tinggal ngomong ini laporan, misalkan di dalam ISO 27001 Anda menggunakan klausul bahwa setiap semester ya kan dilakukan audit ya menggunakan standar NIST. Nah, maka setiap 6 bulan sekali Anda cetak ini. Kalau ada 100 klien, ya 100 klien itu cetak semua bentuk PDF. Nanti tinggal ditunjukkan ke auditornya. Nah, semoga menjawab, Pak ya. Hmm. Semoga Oke. menjawab. Terus jangan sampai nanti dia minta pakai bahasa Indonesia kan gitu ya. Ya, berarti tinggal Wah dipasang. ini harus pakai bahasa Indonesia. Wah ini PR tersendiri nanti. Beda lagi. Siap, 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 siap. Kamu dari Mas Restu Maesa. Wah, ini planet Bandung ini. Selamat datang Mas Restu.
Pak, Siap, bagaimana siap. kita bisa membedakan false positif yang terdeteksi sebagai threat yang biasa saja, namun ternyata sangat berbahaya? Oke, kita kita harus memahami terkait dengan false positif ya. False positif ini adalah sebenarnya dia salah, ya kan? Tapi dianggap benar. Ya, artinya tidak terdeteksi. Nah, sistem keamanan eh, apa kalau saya sebut ya formatur keamanan kita itu kalau berbasis manual itu berbasis database. Artinya dia mengenali identitas sebagai malware itu apa. Jika ada file yang sesuai dengan identitas di database, ini akan dianggap sebagai malware. Katakanlah file yang ada sesuai dengan database, maka akan dianggap malware, database malware ya. Oke. Terus kemudian ada lagi masuk, ya kan? Sebenarnya ini malware file ini, tetapi di database tidak ada, ya kan? Maka ini dianggap benar, bukan malware, ya kan? Berarti kita anggap ini kan false positif, ya. Nah, otomatis kalau cara manual database-nya diperbaiki. Database-nya diperbaiki biasanya kalau yang berbayar itu bisa terkoneksi dengan database di internet milik pengelola database yang kita pakai. Katakanlah pakai Wasu. Kalau Wasu ada update-nya, maka file ini akan terdeteksi beberapa hari kemudian sebagai malware. Seperti itu. Nah, jika Wasunya tidak bisa mengenali sedangkan tools yang lain mengenali, misalkan di komputer kita mengenali ada antivirus atau anti malware kita pasang mengenali, ya kan? Maka di dalam Wasu tersebut kita bisa tambahin bahwa ini adalah malware seperti itu. Kadang itu terjadi juga di threat intelligence pakai AI itu salah mengenali file baik dianggap file jahat, ya kan? Seperti itu sih. Tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi memang kadang dalam 1 tahun atau 2 tahun sekali itu ada satu seperti itu. Dan itu cukup merepotkan gitu aja sih. Ya seperti tadi saya cerita di awal bahwa Bruce Schneider bilang security is process not product seperti itu sih. Jadi tetap perlu ada yang diatur-atur, Pak ya. Ya pasti ada, tapi itu effortnya tidak terlalu besar daripada kita tidak menggunakan WASU kan gitu. Betul. Karena kita nggak punya data, terus ngeceknya bagaimana kan juga nggak ngerti Lebih pusing lagi tiba-tiba rusak, tiba-tiba kebobolan. caranya, pusing kan gitu. Ya. Kemudian Ya, eh, dari Mas Fernando, berapa maksimal agen Wasuh yang dapat berjalan di minimum spek? Ini di dokumentasinya sudah ada semua, Pak ya? ada, tinggal lihat di dokumentasi. Ya. Dicoba Ya dulu. paling nggak Anda punya dua core sama memori 4 itu bisa untuk monitoring sekitar 5 sampai 10 agent Ya. klien ya, itu bisa. Tapi itu tadi, Kemudian dicoba saja, nggak usah terlalu ragu-ragu. Yang coba perangkat saja. apa yang ada itu dipakai dulu saja. Nggak usah nunggu perangkat baru, karena nanti semangatnya hilangan. Ya, jadi kalau bambat, nah berarti itu tidak cukup. Ah, Oke, lanjut lagi ke Pak Agus Sofyan, tanya kembali. Jadi server Wahyu ini menyimpan event log dari agent juga, Pak ya? Semua agent oh ya? iya, memang tugasnya menyimpan log dari agent. Jadi agent hanya mengirim log, mengirim data. Nanti di server utamanya yang baru diolah. Ya, mereka mengolahnya di server utama. Jadi dia tidak melakukan apa-apa di klien, hanya mengumpulkan log dan mengirimkan ke manajer atau ke server. Siap, semoga menjawab. Kemudian dari Mas Hernaldi, untuk config yang Wasu di VirtualBox itu database-nya semuanya disimpan di VirtualBox kan, Pak ya? Putus-putus mas, coba mas, ulangi. Oke. Untuk config
yang OVA tadi, Wasu yang menggunakan OVA itu, Ah, untuk database-nya juga disimpan di VirtualBox OVA itu, Pak ya? ya, ya ini kan istilahnya latihan dulu. Ya, Karena saya yakin yang yang kita lakukan sendiri kan mungkin jumlah agentnya nanti nggak ratusan kan. ya, Kita belajar dari yang sedikit dulu lah ya, untuk membiasakan. Nanti kita juga bisa bikin skrip-skrip untuk membantu eh, nggak perlu supaya tidak perlu mengerjakan satu-satu gitu, bisa otomatis kan gitu. siap. Kalau pengen akses ke database-nya, ada user password-nya atau bagaimana, Pak? Atau kita harus install yang step by step terpisah? Nanti bisa dilihat langsung di core kan kita bisa login di sini pakai seperti ini. Oh, lewat terminal ya? Kita kan bisa kelihatan nanti di sini. Saya malah nggak kepikiran sampai sana. Ya, jadi mungkin maksudnya Pak Sunardi ini kalau kita praktek pakai yang OVA ini kan jadi satu ya. Ya, Nanti jadi satu. kita nggak tahu password database-nya apa kan itu. Ya, Nggak kalau tahu, tapi bisa kalau mau bisa dicari sih di situ. bisa dicari atau kalau mau maksudnya nggak mau pakai yang tipe seperti itu, mungkin bisa coba install yang step by step Pak ya. Mm-mm. Ya, itu tinggal tinggal kemauan kita aja. Peta-petaan yang mana ini? Install satu-satu atau pakai OVA, terus kita nyari user password database-nya apa. Ya kalau saran saya sih, pengalaman saya pakai yang OVA dulu. Nanti kalau pakai yang biasa nggak jalan-jalan tambah semangatnya nanti hilang. Kok susah ya? Karena nanti seperti itu kan juga nggak enak. Seperti itu sih. Ya, ada juga deploy pakai Docker, Pak ya. Ada. Kalau mau Jadi, pakai Docker juga. ah, tapi memang pengalaman kita sampai detik ini sih nggak banyak orang yang eh, tahu Docker. Docker, Kubernetes, ya itu walaupun kalau saya melihat bahwa di penggunaan di industri juga cukup banyak, tapi masyarakat kita masih kadang-kadang masih bingung, malah saya senang pakai yang konvensional. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi Hmm. itu adalah selera masing-masing ya, seperti itu. Ya. Kemudian dari Pak Aji, apakah Wasu support analisa log tanpa deploy agent, Pak? Semisal upload log. Upload log. Nah, ini baru lagi nih. Rasanya nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Setahu saya nggak ada fitur untuk upload Ya, log ya. di Wasu. Jadi maksudnya mungkin aku punya log ini, terus di-upload, mungkin dia akan menganalisa seperti itu, Pak. Oh enggak, itu beda beda tool itu masuk ke forensik ya. Oh gitu. Masuk ke ranah forensik. Jadi kalau saran saya diinstal aja agent, kan nanti langsung masuk lognya kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, semoga menjawab Pak Haji. Mas Riko, next webinar bahas Kubernetes, Mas Rian. Wah, siap, Mas Riko. Sudah siap pakai Kubernetes? Belajar Docker dulu. Nanti kalau Dockernya sudah fase, naik ke Kubernetes. Oke, ada lagi yang didemokan, Pak Cahyo? Oke, sebentar. Saya akan coba pasang terkait dengan yang Ubuntu server ya. Ini sudah ada Wasu agent yang saya pasang kemarin. Nah, menanggapi komentar lagi, chat. Nah, ini langsung muncul ya. Setelah saya jalankan Ubuntu server yang sudah terpasang agentnya menyala gitu, langsung dia terkoneksi masuk ke Wasu Ubuntu server. Nah, ini Ubuntu server bawaannya kita install gitu ya, kita pasang, langsung kita lihat hasilnya ternyata filenya juga banyak. Artinya apa? Artinya OS-OS itu memang standar belum terhardening ya. Nah, jadi insight yang kedua,
tadi yang pertama itu terkait dengan memasang Prometheus node-nya all ya. Yang kedua ini adalah nanti kalau Anda sudah menggunakan WASU, kemudian Anda melihat kondisi seperti ini, artinya untuk menambah klien, ya kan, untuk menambah klien Anda menggunakan OS atau distribusi Linux atau Windows yang ada, maka kita akan menemukan banyak file seperti ini. Nah, caranya ada dua. Yang pertama kita bikin script terkait dengan perbaikan ini ya, terkait dengan perbaikan ini. Setelah kita install, kita jalankan script, maka ini sudah yang file-nya jadi pas semua. Atau yang kedua, kita bikin distro yang sudah ada, yang sudah kita pasang script, sudah jadi pas semua, ya. Itu yang kita duplikasi ke agent-agent atau ke server-server yang lain. Nah, ini insight yang kedua. Artinya yang kita deliver, yang kita install di tempat yang baru, itu sudah langsung kondisinya aman. Seperti itu. Ya, menangkap ya gambaran saya. Jadi kita menyiapkan template, Pak. Template yang aman untuk agent-agent atau mungkin klien-klien berikutnya seperti itu ya, Pak ya. Ya, katakanlah kita menyediakan apa ya, source-nya sendiri. Jadi source yang ada ternyata banyak problem seperti ini, kita install, ya kan, kemudian kita patch dengan script tadi sudah oke. Nah, ini tinggal nanti kita duplikasi saja. Ya, ya. Misalnya Nah, ada server 1 pakai ini, server 2 pakai ini, seperti itu. siap. Kemudian Pak Agus Sofyan ini saya masih tidak berhasil masang monitoring. Nah, nanti dicoba lagi aja Pak. Versi internal dulu pakai VM-VM di VirtualBox ini. Ya, ini tadi kebetulan ada problem eh, WASU saya yang ini nggak bisa jalan, padahal semalam sudah saya uji coba, sudah bisa. Terus ini tadi langsung saya jalankan lagi yang baru, langsung jalan, artinya kan cepat gitu kan, sudah cepat. Ya, Nah, trouble. trik yang pertama tadi ini, posisinya di sini, ya kan, allow all ini ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau setan merah Pak, dites pakai default dari wajah ini apakah banyak filenya atau tidak? Setan merah saya belum pernah pakai. Di BSD ya. Nah, Ya, ya tapi kalau saya lihat ya semua defaultnya kan memang bawaannya tidak secure, tidak hardening ya. Saya yakin pasti banyak ya, yang harus di hardening. ya, ya ada tanggapan juga dari Mas Umar ya. Docker Compose cukup untuk belajar, nggak perlu Kubernetes. Ya, tergantung kebutuhan memang. Kalau levelnya di Docker Compose ada sudah cukup, ya tidak perlu Kubernetes. Tapi kalau pengen tahu ya nggak apa-apa dicoba. Tapi saran kami untuk masuk ke area Kubernetes itu memahami orchestrationnya Docker dulu, biar paham. Kemudian mau naik ke Kubernetes, monggo. Tapi kan setan merah katanya secure by default. Ya Pak, dicoba aja. Kita mencoba agent-agent yang sering dipakai masyarakat. Nah, Windows, lan nah, nek itu. nek parkir karepe Coba saya dhewe. jalankan yang kali Linux ya. Kalau saya sih seperti yang saya ceritakan tadi, jangan Apa? percaya sebelum mencoba kan gitu ya. Itu kan klaim sepihak, klaim marketing ya. Nek parkir karepe dhewe. Tim panitia. Jadi ini kita tadi diberitahu ada perlu dicek di sininya.
Ada perbaikan, sudah oke. Ini kali saya juga ngambil dari kalinya ya. Nah, ini nanti uji cobanya Anda bisa pakai kali yang tadi saya sebagai itu sebagai salah satu case-nya. Kemudian di kali itu kan banyak tool untuk ngecek keamanan, group suite dan sebagainya, Nmap gitu ya. Nah, Anda coba melakukan scanning ke tempat lain, misalnya ke guest-nya yang lain atau host-nya yang lain gitu ya. Nanti apakah sama Wasuh akan termonitoring? Ini perlu karena pengalaman yang kita dapatkan itu ya harus praktek gitu. Ini sudah pernah saya pasang agent, mestinya akan muncul di sini. Siap. Izin Pak, ada permintaan peserta Pak, masang agent dong Pak, yang baru seperti itu. Pasang agent sebentar. Bentar ya, saya ceknya ini dulu. Masang agent sangat mudah ya. Nah, saya akan cek. Nah, ini ada aktif 3, sudah muncul. Ada kali pas register ya, ini muncul. Ini kali ya, audit bawaannya. Anda bisa cek filenya 13. Ya, beda Ini dengan yang minimum ya. Problemnya di sini. yang Ubuntu tadi lumayan banyak Pak. Oke, sekarang kenapa Mas? Yang Ubuntu tadi banyak ya. Oh ya, karena kan yang Ubuntu itu versi lengkap, Oh versi iya, iya, server versi lengkap. iya, iya, siap, siap. Nah, ini contohnya yang agent. Ya, kita mau pasang agent misalnya, di sini sudah disiapkan caranya. Ini deploy new agent ya, diklik. Nanti ada pilihan agentnya pakai OS apa, Linux, Windows, atau Mac OS. Nah, kemudian kalau Linux itu dia pakai apa? Kalau tadi pakai Red Hat, itu RPM ya kan? Nah, kalau pakai keluarganya Debian, itu pakai yang ini. Ya. Contohnya yang Windows, kalau saya pasang Windows ini tinggal diklik, maka Anda bisa lihat. Ini yang saya masukkan ini Wasu servernya. Tadi IP-nya pakai 192.168.1.9. Nah, agent name-nya saya kosongin supaya dia mengambil hostname dari nama agentnya. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini tinggal di copy, kemudian dipaste di agentnya. Bentar, saya ada yang pakai RPM nggak? Ya. Fedora ini RPM nggak, Mas? Nah, saya ceknya Fedora ini. Ya. Caranya mudah, jadi tinggal copy paste ini di kliennya, dijalankan. Kemudian setelah selesai ya, jalannya pakai ini yang di Windows. Coba saya ganti yang RPM. Ini tetap, ini mereka kosongin.
Ini grupnya default, ya saya tidak. Nama nanti tergantung kebijakan Anda, bagaimana mengelola agent-agentnya, pakai nama apa. Nah, ini caranya ini. Kalau pakai RPM, tinggal copy paste, terus dijalankan pakai ini. Coba yang Fedora tadi saya lihat. Fedora ini kan turunannya Red Hat mestinya ya. Nah, ini belum saya pasang, berarti belum saya pasang agent. Oh ini enggak, belum dapat IP dia. Oh ini 192, 168, 116. Ya, saya coba ping. Mau ya. Kemudian saya coba isi, jalankan ini tadi. Jalankan ini. Saya coba copy paste. Bentar. Ini mestinya dia pakai sudo enggak ya? Oh enggak, dia pakai RPM ya. Nah, kalau nggak bisa di copy paste ya kita ketik. Ya, ini ya. Coba kita pakai Curl ini. Nah, ini dia sudah betul. Jadi kita ketik agent 4.7.4 minus 1.x86 underscore 4 ke Cek cek tes. tes. Ya Ya mas, Mas. aman aman. Saya kira putus. Ya sambil menunggu deployment pak. Iya, saya pikir tadi juga putus. Makanya di Makanya kok suaranya nggak ada gitu. Kebetulan HP yang saya buat monitoring juga mati, baterainya habis. siap. Atau putus gitu. Bentar, saya coba ketik ulang ya. Ya, betul. Selesai tadi. Ada pertanyaan lagi terkait ISO dari Mas Yulu. Mau tanya lagi terkait compliance. Kalau ada update misal seperti ISO perubahan dari tahun 2013 menjadi tahun 2022, bagaimana cara kita untuk ada update rule-nya, Pak? Waduh,
Ini. Nah, itu nganu pakai konsultan, Mas. Ya itu tidak tidak masuk Nanti pertanyaan. konsultan akan melihat itunya ya, melihat kondisi existing sama yang akan berlaku seperti apa. Siap, siap. Ya, nanti langsung kalau butuh konsultansi langsung kontak Pak Cahyo. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hatta Nasir. Wah, ini orang lama ya, orang lawas. Kalau mau install Wahyu server di cloud untuk monitoring server di cloud lain, apakah bisa, Pak? Jadi mungkin misalnya di cloud-nya AWS gitu kan, tapi dia monitoring VM yang ada di GCP. Nah, seru juga ini kasusnya. Halo, Pak Cahyo? Itu pakai kabel aja, Pak. Saya PWS itu sudah ampun-ampun gitu. Nah, ya. Betul. Betul, Pak Cek, Iskak. cek, 1, 2, 3. Masuk, Pak. Nah, Cek, ini. cek, cek. Halo? Oke, suara masuk udah. Oke, sudah. Oke, Ya, ini sudah download. Kemudian, sorry, sorry, ini networknya lagi bermasalah. saya screen dulu, Pak. Oke, oke, sebentar. Saya share screen. Tadi ada pertanyaan menggelitik, Pak. Ya. Gimana, gimana? Kita bahas nih ya. Kalau S3 harus bisa ngoding nggak, Pak? Saya? Ini Ya Pak. tergantung jurusannya engineer atau sastra ya. Ah, ya, 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 ya. Kalau teknik ya harus bisa coding, kalau sastra ya nggak usah. Oke, sudah Lagi heboh ini. lagi heboh emang. Di Facebook kemarin saya Ya, baca, ini tapi ya balik lagi. Semua orang punya pendapatnya sendiri-sendiri, bosku. Ya kan? ini saya sudah download. Sekarang saya mau jalankan sebagai agentnya. Nah, Cyber security harus bisa bahasa Inggris nggak, Pak? Orang-orang lucu-lucu nih sekarang. ini setelah saya download, saya jalankan Wazoo manajernya. Manager itu di IP 192.168.1.9. Oh iya, sebentar, Pak. Ada Kemudian ya. ini RPM min IHV. Oke, kita bisa Hmm. tab, langsung kita enter. Nah, ini menginstal Wazoo agentnya di eh, ini tadi pakai Fedora ya, di Fedora. Nah, kalau sudah selesai, kita jalankan ini perintahnya. Sudo systemctl ya, daemon preload ya. Ini sudah selesai. Systemctl, kemudian daemon preload, kemudian enable Wazoo agent. Ini akan bikin linknya dulu, symlink. Setelah itu kita start. Tuh, page-nya terlalu banyak.
Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah jalan agentnya yang di Fedora ya. Berarti ini keluarganya Red Hat. Kita tinggal lihat di sini apakah sudah masuk. Kita refresh. Nah, kita login lagi biasanya kalau kelamaan ya. Nah, ini sudah 4 ya. Nah, sangat Terakhir gampang ya Pak ya. ini, ha? Sangat gampang. Nah, ini Fedora. Yang tadi Pak siapa tadi Pak Agus Sofyan. Semoga bisa mencerahkan Pak. Ya, ini live di di Sambi sambil networknya putus-putus tetap bisa connect. Pertanyaan terakhir Pak, waktunya sudah habis dari Pak Hatta Oke, Bisa nggak kita monitor Wazoo ini diinstal di eh, sebuah cloud A, kemudian dia memonitoring cloud B, bisa nggak Pak? bisa. Itu tadi, asal dirutingkan. Nanti Ya, bisa pakai eh, bridging atau tunneling. Aman itu. Nanti urusan orang network itu kalau itu. Tinggal ya. bilang ke orang network, pokoknya aku minta ini bisa monitoring ini. Ah, Atau caranya itu urusan orang jaringan. jadi nanti kalau masih tidak bisa Pak Hatta, silakan kontak kami. Nah, Oke. betul, betul Pak Jaya. Betul, betul, betul. Kita diskusi balik layar ya, jangan live ini. Ya. Iya nanti, S3 ini nanti. Aduh, 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 aduh. Request materi berikutnya dong Pak. Bahas cyber security, geopardy, dan attack defense. Siap. Nanti kita carikan tim-tim pemateri yang kompeten biar eh, masyarakat juga asik lah gitu. Ini kita berusaha cari topik yang ini topik berat, cuman pengennya kita menyampaikan yang berat-berat ini jadi enteng-enteng kan gitu. Seperti itu. Ya. Tujuannya tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu. Biar Ya. sayang. Ya, ada anu Pak kesimpulan untuk akhir eh, webinar pada sore hari ini. Oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman ya yang bersedia hadir sampai sore hari ini. Ya, 130 saya orang. pikir Terima kasih masih sangat. di atas 100 ya. Ini luar biasa. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman Radnet juga bersemangat ya untuk berbagi topik yang lain di lain waktu. Untuk topik ini, bahas ini open source. Jadi kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Tapi tadi sudah saya kasih contoh mengapa kita harus pakai Wahsu dan tidak rugi ya. Sudah ada ribuan perusahaan, ratusan ribu jutaan di download, ratusan ribu user yang pakai gitu ya. Artinya environment-nya ini berjalan seperti itu. Dan uh, kalau kita bandingkan dengan yang lain yang harganya ratusan juta mungkin ya, yang jelas kita juga belajar sama-sama belajar. Tapi kita kembalikan ke organisasi, kalau organisasi budgetnya banyak ya ya nggak apa-apa, mending beli kan gitu ya. Tapi yang budget pas-pasan gitu ya, yang terbatas gitu nggak ada salahnya kita belajar seperti ini, seperti yang diceritakan supaya bisa coding ya, bisa S3 yang teknik. Karena Ya, ya. Ya, terima kasih sekali Pak Cahyo. terima kasih kehadiran teman-teman semuanya. Ya, Terima kasih banyak. dan moderator juga mengingatkan kembali untuk mengisi apa ini? Sorry, feedback feedback webinar untuk kedepannya biar kita bisa efisien menentukan webinar apa yang dibutuhkan masyarakat. Jangan lupa nanti untuk sertifikat dan rekaman akan kita kirim ke email masing-masing peserta yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga akhir sore ini untuk mendengarkan webinarnya Radnet Digital Indonesia. Semoga kita eh,
bisa menambah wawasan. Yang masih pengen praktek di luar webinar ini monggo. Dan nanti grup WA sudah ada, nanti akan saya buka untuk diskusi. Mau kirim promo di grup itu terserah, enggak apa-apa, monggo. Untuk sertifikat linknya di mana Pak? Sabar Pak, kan nanti saya kirim Pak. Ke apa? Ke apa sih? Ke email masing-masing dari setelah mengisi feedback. Nah, ini juga sudah dikirim Telegram grup Wasuh Indonesia. Wah, cepat sekali Pak Sabar ini ya. Sudah bikin ya. Oke, saya tutup. Mantap, mantap, mantap. Mari kita geruduk ke grup Telegram itu. Tapi kalau mau diskusi dengan Siap. bukan bikin, saya kira Pak Sabar yang bikin. Ya, 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 memang sudah ada. Ya, terima kasih infonya Pak Sabar ya. Tapi kalau teman-teman mau diskusi dengan tim Ranet di grup WA, Bapak ini bagaimana? Ini acaranya Ranet ini Pak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Saya tutup webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.